dan selanjutnya ya, saya juga ingin mengenalkan narasumber kita yang ketiga. Oke, untuk narasumber kita yang ketiga ini ada Karahmi Putri Rizky Jundani selaku anggota Kerinci Wisata. Halo, selamat siang Karahmi, apa kabarnya? Halo, selamat siang Kak. Alhamdulillah baik. Oke, kalau begitu kita langsung aja ya untuk mendengarkan presentasi dari Karahmi. Untuk waktu dan tempatnya saya Baiklah, di sini saya dari tim Kerinci Wisata ditugaskan sebagai narasumber untuk pada acara hari ini. Di sini saya akan membahas tentang destinasi-destinasi wisata yang ada di Kabupaten Kerinci, yaitu khususnya di Provinsi Jambi. Mungkin banyak ya dari kita-kita semua ini yang tidak tahu wisata-wisata yang ada di Kabupaten Kerinci karena mungkin terletak di kabupaten ya. Nah, di destinasi wisata yang ada di Kerinci ini mungkin ada banyak, tetapi pada hari ini saya akan membahas cuman 4 destinasi wisata saja. Yang pertama yaitu ada Gunung Kerinci, yaitu gunung yang tertinggi di Sumatera dan gunung berapi tertinggi di Indonesia. Dan yang kedua ada perkebunan teh, yaitu perkebunan teh kayu aro yang sudah ada sejak zaman kolonial Belanda dahulu. Dan yang ketiga ada Danau Kerinci, yaitu objek wisata di Kerinci ini merupakan sebuah danau vulkanik. Dan yang keempat ada Rawa Bento, yaitu Rawa Bento merupakan rawa tertinggi yang ada di Sumatera. Nah, yang pertama Gunung Kerinci, yaitu gunung yang tertinggi di Sumatera dan gunung berapi tertinggi di Indonesia. Nah, Gunung Kerinci ini di sini pengunjung itu dapat melihat dari kejauhan yang pemandangan indah kota Jambi, Padang, dan Bengkulu. Puncak Gunung Kerinci yaitu berada pada ketinggian 3.805 mdpl. Nah, di sebelah timur terdapat Bento atau rawa berair jernih tertinggi di Sumatera atau yang biasa kita sebut dengan Rawa Bento. Dan di belakangnya terdapat Gunung Tujuh dengan kawah yang hampir tak tersentuh. Terus kita masuk yang kedua, yaitu perkebunan teh kayu aro yang sudah ada sejak zaman kolonial Belanda dahulu. Perkebunan teh kayu aro ini merupakan perkebunan teh tertua di mana sudah ada sejak zaman kolonial Belanda dahulu. Nah, lokasinya itu di kaki Gunung Kerinci, tepatnya di Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci. Perkebunan teh kayu aro merupakan perkebunan teh tertua di Indonesia dan tertinggi kedua di dunia. Nah, perkebunan teh kayu aro ini pun memproduksi salah satu teh hitam terbaik di dunia. Serbuk-serbuk teh tidak menggunakan bahan pengawet atau bahan pewarna tambahan. Nah, di perkebunan teh kayu aro, wisatawan dapat mencoba memetik daun teh, maka di sana para pekerja dapat menyambut kedatangan wisatawan dengan baik. Nah, perkebunan teh, proses pengolahan daun teh di perkebunan ini sampai saat ini masih menggunakan cara yang konvensional. Setiap tahun, perkebunan teh kayu aro dapat menghasilkan rata-rata 5.500 teh hitam, dan teh hitam ini banyak diekspor ke berbagai macam negara. Di sini terdapat foto Gunung Kerinci dan perkebunan teh yang ada di Kayu Aro, khususnya Kabupaten Kerinci dan Provinsi Jambi. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu Danau Kerinci, yang merupakan objek wisata di Kerinci ini merupakan sebuah danau vulkanik. Danau ini terbentuk akibat adanya letusan gunung berapi, oleh karena itu danau ini bertipe vulkanik. Di Danau Kerinci ini juga terdapat ikan endemik yang hanya ada di tempat ini, yaitu ikan sema. Nah, di sini di slide yang ditampilkan yaitu ada Festival Danau Kerinci yang setiap tahun diadakan. Nah, di sini biasanya sering menyajikan atraksi kesenian budaya Kerinci seperti silat, tari-tarian, dan segala hal yang berkaitan dengan budaya akan ditampilkan pada Festival Danau Kerinci ini. Menuju Danau Kerinci ini menuju ke kota Sungai Penuh dan lama perjalanannya sekitar 10 jam. Yaitu ada Danau Kaco, danau yang memiliki air jernih kebiruan. Nah, Danau Kaco ini lokasinya ada di suatu desa yang namanya Desa Lempur, Kecamatan Gunung Laya. Perjalanan dari kota Sungai Penuh menuju Lempur yaitu kurang lebih memiliki waktu tempuh 45 menit. Nah, untuk memasukinya wisatawan harus berjalan menyusuri hutan kurang lebih 4 jam. Meski perjalanannya terlihat cukup melelahkan,
Namun, segalanya terbayar ketika sampai di danau tersebut. Pemandangan sekitar danau dikelilingi oleh rindangnya pepohonan dan udara yang sejuk. Nah, pada malam hari ini yang paling menariknya yaitu Danau Kaco makin kentara, apalagi pada saat bulan purnama, cahaya bulan yang terang membuat air di Danau Kaco ini lebih bercahaya. Pemandangannya tampak seperti cahaya besar yang diarahkan ke langit, karena itulah di tempat ini beberapa pengunjung sering berkemah terutama saat bulan purnama. Nah, segitu indahnya ya wisata-wisata yang ada di Kabupaten Kerinci, dan ini pun masih hanya beberapa dan masih banyak lagi yang seperti ada air terjun Telun Berasap, ada dan banyak lagi lah. Mungkin di lain kesempatan kita dapat membahas lebih jauh tentang destinasi-destinasi wisata yang ada di Kabupaten Kerinci. Pada kesempatan kali ini saya cukupkan sampai di sini. Saya kembalikan kepada Kak Cynthia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, oke, wah, mohon maaf ya, saya tidak bisa open cam karena sinyal saya di sini kurang bagus juga nih. Takutnya nanti kita jadinya agak terganggu ya kalau misalnya saya keluar masuk nanti ya. Oke, kalau begitu terima kasih untuk pemaparan materinya, Kak Rahmi. Kalau nanti untuk peserta yang ingin ada pertanyaan terkait dengan pemaparan materinya Kak Rami, boleh silakan. Oke, sip. Kalau begitu, karena kita sudah mendengar ya seluruh narasumber kita presentasi, kita akan masuk ke sesi Q&A, yaitu sesi panel discussion. Oke, baik. Sip, mungkin kita sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman ya. Saya ingin bertanya dulu, saya ada beberapa pertanyaan mengenai ketiga materi dari narasumber kita yang sudah dipresentasikan pada siang hari ini ya. Oke, yang pertama saya ingin bertanya kepada Pak Ferry ya. Bagaimana agar perekonomian di Jambi ini tetap berjalan lancar, walaupun mungkin jumlah pengunjungnya ini berkurang ya karena COVID. Mungkin ada program-program yang jadinya harus terhenti atau bagaimana? Nah, tadi memang mungkin saya belum secara keseluruhan menjelaskan. Jadi pemerintah Kota Jambi saat ini menyikapi kondisi pandemik ini tentu harus tetap memikirkan bagaimana perekonomian terutama di level UMKM agar tetap tumbuh dan berjalan sehingga itu juga bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kota Jambi. Nah, Bapak Wali Kota kemarin juga telah meluncing bazar UMKM, dan bazar UMKM ini akan rutin terus dilaksanakan di pemerintah Kota Jambi di setiap bulannya. Dan bersamaan dengan itu juga kemarin kami telah melaksanakan kegiatan yaitu Fashion Street bagi seluruh kepala OPD dan lintas sektoral. Nah, ini juga menarik. Pemerintah Kota Jambi dengan melaksanakan kegiatan kemarin itu tentu ini akan berdampak bagi teman-teman pelaku usaha terutama batik ya, dan juga para penggiat kerajinan terutama para desainer muda di Kota Jambi. Harapannya ke depan dengan event-event seperti ini akan terus terlaksana, dan saya secara pribadi berharap ke depan Kota Jambi akan menjadi kota fashion street batik. Jadi kami akan terus melaksanakan kegiatan yang senada, yang serupa. Harapannya akan melibatkan lebih banyak sektor lagi, lebih banyak organisasi lagi. Mungkin bisa dirangkai dengan kegiatan bazar UMKM tadi. Nah, mungkin dengan event tersebut, para pengrajin batik, para pelaku UMKM, pendapatannya akan terus tumbuh dan bisa meningkatkan perekonomian Kota Jambi juga. Itu mungkin salah satu upaya yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Jambi. Nah, di samping itu juga tentu mungkin bagi teman-teman yang ada di sekitar Kota Jambi, apabila saat ini sedang berjalan di Kota Jambi, pembangunan di Kota Jambi saat ini terus dilaksanakan oleh pemerintah kota,
dan Bapak Wali berharap dengan pembangunan yang dilaksanakan ini bisa menjadi daya tarik juga dengan akses yang mudah, akses yang tentu saja baik, itu juga akan memberikan multiplier effect bagi seluruh pelaku usaha. Nah, apabila misalnya saat ini dibangun pedestrian Sudirman, yang 1 tahun lalu sudah selesai pedestrian Sumantri Brojonegoro. Nah, tahun ini Bapak Wali Kota menginisiasi kembali pembangunan pedestrian di Jalan Jenderal Sudirman sampai Soekarno-Hatta itu, dan itu juga berdampak bagi para pelaku usaha yang ada di sekitar jalan tersebut. Contohnya pada di Jalan pada Jalan Sumantri Brojonegoro, sejak dibangunnya pedestrian tersebut, banyak sekali pelaku UMKM yang mendapatkan keuntungan dari adanya pedestrian tersebut. Dan juga pendapatan Kota Jambi dari sektor restoran seperti McD tersebut meningkat lebih dari 150% dibanding tahun sebelum waktu adanya pedestrian tersebut. Nah, artinya pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Jambi oleh Bapak Wali Kota ini tentu juga memberikan multiplier effect bagi seluruh pelaku usaha, dan harapannya kita sebagai masyarakat tentunya bisa menyebarluaskan informasi ini, dan juga tentu harus bisa menjaga fasilitas yang telah dibangun oleh pemerintah. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Oke, baik. Terima kasih untuk jawabannya, Pak Ferry. Oke, kalau begitu kita akan lanjutkan lagi ke pertanyaan selanjutnya. Wah, ini pertanyaan dari teman-teman sudah mulai saya baca ya, tapi nggak apa-apa. Saya ingin mengajukan pertanyaan dari saya terlebih dahulu. Oke. Ini ada pertanyaan untuk Bu Opelia ya. Fasilitas apa aja sih yang ada tersedia di BW Luxury Jambi untuk para wisatawan yang berkunjung, terlebih untuk wisatawan yang baru datang ke Jambi, dan apa sih yang membedakan dari yang lainnya seperti itu? Oke, izin menjawab ya. Kalau untuk BW Luxury Jambi ini kebetulan kita juga emang pengunjung itu kebanyakan dari luar Jambi, karena kan hotelnya tuh deket sama airport, jadi sering jadi transit point juga. Kalau untuk kita fasilitasnya itu yang pasti udah saya mention tadi, kita punya pool, kita punya gym, terus juga kita punya sky bridge yang biasanya dipakai untuk foto-foto. Tapi untuk mengakomodir juga nih wisatawan yang datang dari luar kota, kita juga menyediakan free airport transport seperti itu. Sama kita itu juga mengadakan promo-promo juga untuk akhir pekan, karena kan akhir pekan ini tentu volumenya orang yang datang dan menginap untuk staycation, apalagi di tengah pandemi gini tuh agak lebih banyak, apalagi warga lokal sih sebenarnya. Kita itu mempunyai promo team night. Kalau untuk bulan ini ada American Barbecue, itu 150.000 aja malam minggu. Selanjutnya kita juga punya promo dimsum, itu juga hari Minggu mulai dari 21.000. Kayaknya kita lebih ke promosi dan juga lebih ke promosi F&B yang berbeda dari hotel lain. Kita juga punya Bike the Juice, jadi kita punya sepeda mekanik yang bisa menyalakan ini blender, akhirnya para tamu bisa membuat jusnya sendiri. Seperti itu, jadi kita mempunyai banyak unique experience yang hanya ada di BW Luxury Jambi. Seperti itu Mbak Cynthia, thank you. Oke, thank you juga untuk jawabannya. Wah, banyak sekali ya promonya. Sepertinya saya pengen nih yang promo dimsum ya. Nanti buat teman-teman juga boleh ya, kalau yang lagi di Jambi boleh langsung diserbu aja promonya ya. Oke, baik. Terima kasih untuk Bu Opelia. Dan kini kita akan lanjutkan lagi pertanyaannya ke Kak Rahmi ya. Oke, untuk Kak Rahmi sendiri, izin bertanya ya, apa aja sih kendala dalam membangun daya tarik orang-orang terhadap industri pariwisata yang khususnya ada di Jambi, agar anak-anak muda bisa berperan dalam memajukan industri pariwisata yang ada di Jambi? Oke, mungkin boleh dibantu jawab oleh Kak Rahmi. Baik Kak, terima kasih atas pertanyaannya. Kendalanya yang pertama tentunya karena masa pandemi di sekarang ini. Nah, dan karena di masa pandemi sekarang ini mungkin terbatas ya kita untuk
mempromosikan atau apa tentang destinasi-destinasi wisata, dan kendalanya juga karena anak zaman-zaman sekarang nih mungkin khususnya pada seumuran saya ya, itu pada gimana ya, mereka tuh ke wisata atau ke tempat-tempat yang wisata-wisata itu ketika dia populer saja. Nah, tetapi jika dia sudah tidak populer lagi, maka anak-anak muda sekarang nih sudah melupakan gitu. Nah, mereka tuh bakal tertarik atau bakal ke sana, ke tempat wisata itu kalau wisata itu masih populer saja. Mungkin karena kendalanya juga di sana ya, Kak, anak muda-muda sekarang yang lebih mementingkan kepopularitasan. Mungkin segitu saja jawaban dari saya, Kak. Oke, baik. Terima kasih juga untuk jawabannya, Kak Rami. Dan sekarang mari kita tutup dengan closing statement. Mungkin boleh ya, yang pertama saya ingin mempersilahkan untuk Pak Ferry untuk menyampaikan closing statement-nya untuk di webinar pada sore hari ini. Silakan. Oke, mungkin nggak banyak yang ingin saya sampaikan. Tentu dengan harapan bahwa pariwisata Kota Jambi akan bisa lebih meningkat lagi dari sisi kunjungan dan juga fasilitas yang disiapkan oleh pemerintah kota, worth it untuk didatangi bagi wisatawan, dan tentunya dukungan dari seluruh sektor yang kami harapkan untuk dapat mempromosikan sektor pariwisata ini, tentu dari PHRI, Perhotelan Indonesia, BW Luxury yang saat ini mungkin boleh saya sampaikan kami sangat banyak sekali bekerja sama dengan BW Luxury dengan melaksanakan berbagai event yang ada di Kota Jambi. Kami sangat berterima kasih. Tentunya tidak terlepas dukungan tersebut memberikan kontribusi yang baik bagi pertumbuhan dan pendapatan bagi Kota Jambi ya. Jadi harapan kami tentu pendapatan Kota Jambi akan meningkat dari sektor pariwisata ke depannya dengan datangnya ataupun dengan banyaknya visitor ataupun juga wisatawan ke Kota Jambi. Mungkin itu, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk closing statement-nya, Pak Ferry. Mungkin boleh kita lanjut ke Bu Opelia, silakan. Kalau untuk closing statement-nya lebih ke harapan dan juga terima kasih juga. Kalau dari BW Luxury kita itu mau berterima kasih atas kesempatannya di sini dan juga untuk pemerintah dan yang sering mempercayakan event-eventnya dan kerjasamanya. Selanjutnya harapannya untuk kedepannya tuh agar kita tetap saling terus meningkatkan diri dan juga semoga COVID cepat selesai. Kita terus saling bekerja sama untuk mempromosikan pariwisata dan juga meningkatkan kualitas pariwisata yang ada di Jambi. Seperti itu singkat aja. Thank you. Oke, baik. Terima kasih Bu Opelia. Wah, ini Kak Rami terpantau keluar ya? Halo, Kak Rami. Oke, mungkin kita bisa tunggu sebentar Kak Rami. Nanti kalau memang tidak bisa join, nanti kita bisa langsung untuk lanjut ke sesi selanjutnya ya. Halo Kak Rami, sepertinya dia keluar ya Kak Raminya. Oke, kalau begitu kita ucapkan terima kasih ya kepada Pak Ferry, kepada Bu Opelia, dan juga kepada Kak Rami. Baik, akhir kata kami mengucapkan terima kasih untuk para panelis yang sudah menyempatkan waktunya pada hari ini, kepada Pak Ferry, kepada Bu Opelia, dan juga kepada Kak Rami. Aduh, mohon maaf sekali ya saya tidak bisa open cam. Dan terima kasih juga kepada media partner kita pada hari ini, yaitu kepada Jambi Update, dan juga terima kasih kepada Bapak dan Ibu peserta lainnya yang sudah ikut webinar kali ini. Mohon maaf apabila dari kami ada salah-salah kata, dan berharap semoga webinar hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan terima kasih, sampai jumpa di webinar Grand Destination lainnya. Dari saya Cynthia Lorene, sampai jumpa. Terima kasih semuanya.